kenapa tidak uang untuk pembangunan RKB ini kita subsidikan ke situ gitu. Ya. Nah, ini yang menjadi gap saya kira. Ya, kalau yang namanya oknum nakal saat PPDB itu pasti ada, Pak. Jangankan oknum nakal pada PPDB, orang tua kepala sekolah juga ada yang nakal kok, Pak. Ternyata mereka bisa terima 8 kali 40 orang gitu, 320 orang. Berarti seratusan orang sekian tuh memang sudah dipersiapkan, Pak, untuk itu. Gitu loh. Kalau bahasa kerennya sekarang ini untuk cawe-cawe gitu kan. Ya. Itu, Pak. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Karena media nih, Pak, ya, kayak teman-teman jurnalis ini sebenarnya mereka ini kemampuan mereka, Pak, untuk menganalisa siapa caleg-caleg yang mohon maaf nih, Pak, yang kemampuannya ada. Mereka lebih jago, Pak. Karena apa? Pendidikan mereka ini, Pak, ada yang seni sastra, ada yang ini ya, Pak, ya. Karena mereka memang dilatih untuk itu, Pak. Makanya saya yakin, Pak, saya sangat yakin sekali media ini punya peranan besar, punya andil besar, dan dapat menilai bagaimana nanti caleg-caleg kita ini ke depan. Itu, Pak. Ya. Pak Tarmizi ada yang mau disampaikan mengenai itu ke Bang Udin? Baik. Kalau tadi Bang Udin sampaikan bahwa sekolah kita itu pemaksaan yang banyak. Nah, tentu dan imbasnya tadi dikatakan pekerja-pekerja lokal itu luar itu lebih unggul dibanding ini karena dari sistem pendidikan kita aja sudah seperti itu. Ya artinya kan yang memang saya gaungkan ini memang pemaksaan untuk ke negeri itu terlalu berlebih. Ya artinya swasta itu seperti dianaktirikan. Swasta itu seperti dianaktirikan, Mas. Nah, kenapa tidak kita buat aturan? Karena kan salah satu tugas dari anggota dewan tadi yang disampaikan Pak Udin adalah tadi regulasi, kan, untuk membuat aturan-aturan. Kenapa tidak kita membuat aturan bisa membantu untuk swasta ini daripada kita membangun RKB baru, Mas? Ya. Tentu butuh waktu. Terus belum lagi kalau tanda kutip uangnya dikorupsi dan sebagainya gitu kan. Apa tak salahnya kita subsidi ke swasta gitu. Dengan sekolah di swasta itu menjadi gratis. Tentu orang menyekolahkan anaknya tadi disampaikan Pak Udin kan karena ingin melepas beban pembayaran gratis gitu. Nah, memang di swasta kan bayar gitu, per bulan ada. Kenapa tidak uang untuk pembangunan RKB ini kita subsidikan ke situ gitu. Ya. Nah, ini yang menjadi gap saya kira. Nah, swasta itu juga merupakan penduduk yang dia juga bayar pajak dan lain sebagainya. Ketika diberikan anggaran-anggaran seperti ini kok dipetakan gitu loh, Mas. Ke negeri oke, karena ada lokasinya gitu kan. Tapi ke swasta gitu kan. Jadi karena belum ada aturan yang mengatur gitu loh. Ya. Seperti itu. Nah, ini Gimana, kan Bang? perlu kita ini sedikit, gitu Pak. loh. Nih, Silakan. Pak Tahirdi. Ya. Pak Tarmizi, saya mau tanggapi begini. Jadi terkait kepada sekolah-sekolah swasta, Pak, ya. Kalau kita mau jujur deh, ya. Ada juga sekolah swasta itu yang betul-betul berbayar, Pak. Betul, Ya. mereka berbayar. Tapi mereka sudah melakukan penerimaan murid baru jauh sebelum negeri menerima murid baru, Pak. Kalau saya mau sebut nama nanti dibilang saya promosi. Kebetulan saya sih nggak ada kaitannya ya, Pak, ya. Ini saya garis bawahi dulu dan nggak ada kaitan sama sekali deh. Contoh misalnya Yosudarso, Pak. Yosudarso itu, Pak, ya, belum selesai penerimaan di negeri, mereka sudah close, Pak. Karena mereka menerapkan aturan satu kelas itu contohnya 32, Pak. Saya sudah pernah, Pak. Saya coba minta tolong masukkan satu orang gitu, Pak, ya. Mereka sudah di-close, nggak diterima, Pak. Tapi yang terjadi di negeri Ya. itu tuh dibuka 32 misalnya, dia bisa menerima 50. Itu persoalan di situ, Bang. Jadi kalau yang di negeri itu ini tapi zaman dulu deh, Pak. Kalau saya berharap sekarang dengan dinas pendidikan yang sekarang nih Pak Tri juga, Pak, ya. Itu beliau itu kan muda nih, energik, Pak. Dan saya lihat beliau ini juga menguasai, Pak, ya. Jadi kalau pola-pola yang seperti itu yang Bapak sampaikan itu sebenarnya ya, Pak, ya, sebenarnya itu bisa teratasi. Hanya saja
karena khawatir, karena apa orang tua murid, itu terjadilah yang Bapak bilang tadi. Ya. Contoh Pak ini. Dan kalau memang kita mau ini Pak ya, buka sajalah. Ya, untuk penerimaan murid baru misalnya PPDB Pak. Ya. Di sekolah misalnya saya nggak usah sebut sekolah Pak, Ya. sekolah SMP X misalnya Pak. Negeri nih ya, negeri sekian gitu. Mereka mampu bisa menampung murid itu misalnya untuk 8 rombel Pak. Oke. Dengan ketentuan satu rombel itu misalnya 32. Berarti 8 3 240 tambah 16. 256 orang, Pak. 256. Nah, yang sering terjadi itu kan lain, Pak. Yang dibuka itu bukan 8 rombel. Yang dibuka itu kan 5 rombel, Pak. Kan itu. Begitu, Ya. Pak. Modelnya begitu. Ya, kalau yang namanya oknum nakal saat PPDB itu pasti ada, Pak. Jangankan oknum nakal pada PPDB, orang tua kepala sekolah juga ada yang nakal kok, Pak. Padahal sebenarnya realnya Realnya kepastiannya dia bisa terima 8. terima 8. Iya, Cuman tapi dia PPDB buka buka- 5. Ini katanya kan ini Ada online, ada online, ada ini kan gitu, Pak. Ya. Nanti setelah itu baru dia bilang, ini kita kan masih menampung yang afirmasi, Pak. Ada yang karena misalnya ada apa namanya kelebihan lah, Iya. ya ekskulnya kuat apa gitu, ke olahraga dia bisa gitu, Pak ya. Sebenarnya ini semua dia bisa ketampung, Pak. Bisa ketampung, Pak. Ya kan? Kenapa saya bilang bisa ketampung? Itu tadi dibuka 5, Pak. 5 dengan hitungan 32 per kelas, Pak. Ya. Satu rombel. Faktanya itu bisa sampai 44, Pak. 43. Ya kan? Nah, Bapak bisa bayangkan nggak? Kalau dari 32 kali 5 yang hanya 160 orang, ternyata mereka bisa terima 8 kali 40 orang gitu. 320 orang. Berarti seratusan orang sekian tuh memang sudah dipersiapkan, Pak, untuk itu. Gitu loh. Kalau bahasa kerennya sekarang ini untuk cawe-cawe gitu kan. Ya. Itu, Pak. Itu. Jadi kalau mau fair ya, mau apa gitu ya, Pak ya. Saya juga nggak setuju, Pak. Sekarang ini banyak sekolah swasta yang tutup. Ya. Ya. Nah, tadi kayak Pak Tarmizi bilang ini kan nggak membantu dengan swasta. Pak, saya mau bilang juga, nggak semuanya sekolah swasta ini benar-benar orientasinya untuk pendidikan, Pak. Hanya kan ada juga sekolah swasta yang mengejar dana bos, Pak. Ya kan? Ya. Dana bos itu lumayan loh, Pak. Untuk SMA misalnya, untuk SMP. SMP, ya. Ya, mereka bisa dapat misalnya 1 juta, Pak, atau 1.200.000 sekarang. Saya belum update lagi. Ya. Untuk per satu anak per tahun, Pak. Bapak bisa bayangkan kalau mereka itu terima anak itu sampai 600 atau 700 anak. Kalau 600 contohnya, Pak, satu kali mereka terima ini, udah 600 juta, Pak, mereka nambah dari Dana bos ya. dana bos, Pak. Itu. Nah, ada juga, Pak, ini biar kita bisa memilah nanti. Karena mungkin masyarakat ada yang nanya nih. Itu kan banyak tuh sekolah swasta yang mampu contohnya, Pak. Kita bisa lihat, Pak, sekolah-sekolah plus, Pak. Ya. Ya. Kenapa Dewan nggak ini begini? Kenapa bisa sampai mahal segitu? Pak, sekolah plus itu ada yang nggak mau terima bos, Pak. Itu. Oke, orientasi mereka apa? Orientasi mereka cari duit. Betul, tapi mereka mengutamakan mutu. Itu loh. Sehingga ketika tamatan-tamatan atau lulusan-lulusan dari sana itu, Pak, bersaing bukan hanya di sekolah-sekolah perguruan tinggi negeri kita saja, Pak. Bahkan sampai ke luar negeri, Pak. Itu target mereka seperti itu, Pak. Jadi ketika anak muridnya itu, lulusan mereka itu ada yang lolos misalnya sampai ke perguruan tinggi negeri di luar negeri, Pak. Ya, mereka langsung bikin spanduk, Pak, bikin ini. Selamat atas nama anak kami ini, terima ini, selamat nama anak kami. Nah, itu yang memotivasi anak-anak yang lain dan orang tua, Pak. Untuk bagaimana mereka itu juga bisa menyekolahkan anaknya di sana gitu. Itu, Pak. Jadi kalau untuk sekolah-sekolah swasta ya, Pak ya. Oke lah. Kita ini minta saya juga pernah sarankan, Pak. Dulu waktu kepala dinas pendidikannya masih yang lama, Pak. Belum Ya. Pak Arulan lagi malah, udah pensiun lah, Pak. Ya. Saya udah bilang, Pak, kenapa sih kita ini nggak kita siapkan saja guru misalnya, Pak. Ya. Waktu itu kan kita bisa. Nggak subsidi ya gurunya, Pak, kita kasih ke sekolah swasta itu. Sehingga negeri itu, dinas pendidikan itu bisa mengontrol, Pak. Bagaimana kualitas di sana gitu. Kalau misalnya sekolah swasta itu nggak, artinya tenaga pendidiknya itu nggak bisa kita andalkan, Pak. Dinas pendidikan kan punya kuasa, Pak, untuk menurunkan grade-nya, Pak, akreditasinya. Jangan buat akreditasi A, Pak, bikin akreditasi D. Biar sekalian sekolah itu betul-betul kita tutup, Pak. Nah, kalau ketika dia nggak mampu misalnya, ya udah kita tinggal bincang aja.
pemerintah Kota Batam, oke, kami beli sekolah ini. Mau tak? Kita jadikan Pak, nggak masalah saya rasa Pak. Daripada kita memang seperti kata Pak Tarmizi tadi, kita harus mikirkan kalau tiap tahun harus bangun RKB, bangun USB, belum lagi kita mikirkan lahan Pak, belum lagi seperti saya katakan tadi Pak, ada konflik di tengah masyarakat pada saat pengalihan lahan itu, ya kan? Atau penghibahannya misalnya Pak. Kita nggak mau juga Pak, misalnya nih, ketika kita minta lahan misalnya untuk membangun sekolah di satu tempat Pak, karena ada masyarakat di situ yang mohon maaf nih, merasa dia itu saya udah lama di sini, tempatan gitu Pak. Oke, kalau Anda mau menghibahkan ini silahkan, dihibahkanlah nih Pak ke dinas pendidikan. Tapi ketika sudah dikerjakan ini Pak, dia diam aja, nggak masalah Pak. Cut and fill semua berbangun apa silahkan. Tapi nantinya Pak ujung-ujungnya, itu kepala sekolahnya harus Yanu. Cawe-cawenya ada. Cawe-cawenya ada. Itu yang nggak mau Pak. Ya. Yang begitulah, janganlah disandra pemerintah Kota Batam ini. Ya, karena ini Pak menyangkut masa depan anak-anak kita yang sekolah Pak. Menyangkut bagaimana mereka juga siap bersaing di bursa tenaga kerja ke depannya gitu Pak. Karena nggak semua Pak memang orang tua mampu mengkuliahkan anaknya, makanya anak-anak itu ada yang memilih langsung ke SMK Pak. Kenapa mereka milih SMK? SMK kita sudah cukup lumayan Pak. Ada perkapalan, ada perhotelan, semua sudah cukup lumayan Pak. Ya. Kenapa mereka milih SMK Pak? Karena mereka juga tahu diri Pak. Ini tanda petik tahu diri Pak. Karena orang tua saya nanti nggak mampu menguliakan saya, maka saya harus bekerja dulu agar saya bisa sambil kuliah. Itu Pak. Inilah yang harus kita hargai perjuangan anak-anak yang seperti ini gitu Pak. Itu kalau menyangkut pendidikan Pak. Ya. Jadi tapi persoalannya kan gini Bang. Itu sudah berlangsung lama banget gitu dan praktek untuk tiba-tiba melonjak ya kan dari daya tampung dan membuat ruang kelas baru atau pendidikan baru itu tuh terjadi tahun menahun gitu Bang. Nah, persoalannya tuh di mana sebenarnya gitu. Jadi saya gini Pak, saya juga pernah dibully Pak masalah sekolah nih. Padahal yang saya mau masukkan atau mau saya apakan itu bukan nggak ada kaitannya sama saya Pak. Tapi urusannya sama komite sekolah Pak. Di Batu Ampar ini deh Pak, di Batu Merah ya? Batu Merah. Itu ada Pak komite sekolah yang dia bisa pegang 3 komite Pak. 3 sekolah dia komitenya. Benar tuh Pak, itu nggak bohong tuh. Boleh diklik nanti Pak. Benar nggak saya pernah hantam yang seperti itu Pak. Saya sampai bilang, ada kaitan apa Bapak? Ini pekerjaan komite. Tahu nggak tupoksinya komite itu? Iya, betul. Kan harus itu dulu Pak. Kalau saya mau pikirkan Pak, tugas komite itu malah lebih berat daripada tugas dewan loh Pak. Karena dia ada berapa item Pak? Ada 10 item nggak salah saya itu. Salah satu item yang paling berat itu menurut saya Pak. Dia harus bisa berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan atau ya yang inilah ya Pak ya. Yang ada di lingkungan sekolah itu untuk menggalang dana dalam memajukan program sekolah. Termasuk pembangunan sekolah Pak. Gitu loh Pak. Nah itu salah satu yang paling berat gitu Pak. Nah dalam bentuk CSR Pak. Kan gitu. Ya, tapi ini nggak dia lakukan Pak, nggak dia lakukan, tapi dia mau, dia ketua komite di SMA 14 kalau saya nggak salah, udah saya sebutlah sekolahnya, dia komite di SMA 14 Pak, kemudian di SMP berapa di 29 apa berapa Pak, sini, 29 kan, masih ingat tuh saya Pak, padahal udah belasan tahun loh Pak, baru ada loh SD yang dekat ini Pak, dekat Angkatan Laut 01 ya, nah itu, 3 sekolah tuh Pak, dia satu komite Coba Pak, saya di sini dia di sini satu ketuanya, di sini dia sekretarisnya, di sana dia bendaharanya. Coba. Apa ini benar Pak? Enggak benar Pak. Nah, tapi ketika itu saya hantam tuh Pak, tanda petik ya Pak ya. Saya yang dibully Pak. Pak Udin tuh pendatang, nggak tahu apa-apa gitu loh. Saya ini niatnya bukan soal mau pendatang, saya mau memperbaiki dunia pendidikan Pak. Ya kan? Bahasa saya tuh begini loh Pak. Kalaulah anak saya Pak, saya itu punya keinginan anak saya itu bisa mengecap pendidikan yang baik, ya, sampai kuliah, sampai mendapatkan gelar. Kenapa saya nggak berjuang untuk anak orang lain gitu loh Pak? Yang anak saya juga, artinya yang lahir di Batam ini juga Pak. Kalau anak saya lahir di Batam ini Pak, itu kan anak-anak saya juga Pak mereka itu. Gitu. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya pemerintah dari Dewan misalnya mendesak pemerintah, ini harus 30 ya 30, lebih dari 30. Kepala sekolah akan saya tindak, misalnya begitu, bisa nggak dari? Ya sekarang gini aja deh Pak, ya kalau soal aturan seperti itu bisa,
Bisa Pak. Tapi dewannya sanggup nggak? Kan gitu Pak. Ya, saya kembalikan lagi gimana? Ya, artinya gini Pak. Kayak saya bilang tadi Pak. Ya. Ketika Bapak sebagai masyarakat biasa datang kepada saya minta tolong untuk masukkan sekolah anak Bapak. Ini kan maaf nih Pak, karena kita nih Bapak karena kenal saya, makanya berani ngomong ke saya, kan gitu Pak. Betul, betul. Ya kan? Ya. Nah, oke lah saya perjuangkan. Ini kan saya murni nih Pak, memperjuangkan anak Bapak contohnya masuk ke sekolah itu. Gitu ya Pak ya. Nah, kepala sekolah atau PPDB-nya nanya Pak, macam mana Pak kita mau bikin aturan? Bapak yang buat aturan ini, Bapak suruh kami jalankan aturan ini, tapi Bapak nitip ini anak mau masuk harus dipaksakan. Coba Pak. Ya. Jadi kita ini fair saja. Makanya masyarakat itu Pak, kami sampaikan Pak. Kami ini Pak, anggota dewan ini yang ada ini, bukan Superman Pak. Kadang bertentangan dengan batin kami, tapi ketika itu kami sampaikan, yang keluarnya nanti lain Pak. Nggak usah dipilih tuh, anakku, aku loh dulu ikut berjuang loh. Memenangkan dia itu loh. Hah? Anakku minta tolong sekolah nggak bisa masuk, dia buat. Itu sakit Pak. Sakit Pak. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota